Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya, Dr. Gigi Rizky Ardi. Teman-teman, lama nggak jumpa ya. Saya lama nggak ngonten karena akhir-akhir ini saya lebih banyak sharing tentang kasus seputar dunia kedokteran gigi. Nah, tapi hari ini saya mau memberikan sedikit informasi buat teman-teman bahwa saya akan bagian sedikit informasi tentang gigi palsu. Nah, di mana gigi palsu yang akan saya bahas hari ini adalah gigi palsu permanen dengan bahan zirkonia. Nah, seperti yang teman-teman tahu dari video-video saya sebelumnya juga yang sudah sering saya share dahulu, itu gigi palsu ada dua tipe ya teman-teman. Ada yang permanen dan ada yang lepasan. Nah, kalau yang permanen itu gimana dokter? Permanen dalam arti kata tidak dapat dilepas oleh pasien sendiri. Tapi apakah dapat lepas dokter? Pasti, gigi buatan Tuhan aja bisa lepas, apalagi hanya buatan manusia. Tapi dengan arti kata sulit untuk dilepas oleh pasien maupun lepas sendiri. Nah, sedangkan untuk gigi palsu lepasan adalah gigi palsu yang dapat dibongkar pasang atau dilepas pasang dengan sendiri oleh pasien. Nah, teman-teman, kita fokus ke gigi palsu permanen ya. Gigi palsu permanen di sini saya sebenarnya ada 3 macam bahan untuk gigi palsu permanen yang saya ketahui ya. Yang pertama gigi palsu permanen dengan bahan all porcelain. Terus all porcelain ini dari namanya aja all porcelain, berarti semua kandungan daripada gigi palsu tersebut adalah bahannya porselen, tidak ada kombinasi. Yang kedua adalah yang sering saya gunakan ke pasien saya karena gigi palsu yang yang ini harganya lebih ekonomis dibanding all porcelain. Bahannya adalah porcelain fused to metal. Nah, kalau dari bahasanya tadi adalah porcelain fused to metal, berarti porselen ini dikombinasikan dengan bahan metal. Jadi lapisan luarnya adalah porselen, namun di bagian dalamnya adalah metal. Nah, dan yang ketiga bahan yang terbaru ini juga dia bernama. Oh ya, untuk yang all porcelain tadi teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu itu biasanya itu kita pakai, dokter gigi pakai atau dokter gigi spesialis pakai itu ke veneer, indirect veneer. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi indirect veneer itu kita pakai all porcelain karena apa? Dia lebih ringan dan biasanya hanya untuk estetik aja fungsinya. Dia jarang untuk fungsi kunyah karena tadi yang saya bilang fungsi dari porcelain sendiri kekurangan dari porcelain sendiri dia kan tipis, gampang rapuh. Jadi kalau digunakan untuk gigi posterior atau gigi belakang teman-teman gampang pecah. Jadi tidak direkomendasikan untuk gigi belakang. Sedangkan yang ketiga, bahan yang ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah zirconia. Zirconia ini apa dokter? Zirconia ini merupakan barang gigi palsu dengan bahan zirconia ini terbaru. Dalam arti kata memang baru ditemukan karena apa? Sebenarnya zirconia ini sejenis seperti metal atau logam, tapi dia warnanya serupa dengan porselen, sehingga dia kekuatan estetik dapat semua. Zirconia ini bisa dipakai di gigi mana aja dokter? Bisa dipakai di gigi depan anterior maupun gigi posterior. Oke, untuk teman-teman kita lihat ya perbedaan. Di sini saya cuma ada 2 contoh teman-teman. Adanya hanya zirconia dan porcelain fused to metal. Saya tidak ada yang all porcelain. Jadi kita lihat yang perbedaannya dulu. Ya, oke teman-teman. Bentar ya. Nah, ini yang porcelain fused to metal teman-teman. Nah, porcelain fused to metal. Bedanya di mana dokter? Nih. Yap, di lapisan dalamnya. Ini kelihatan yang hitam-hitam. Yang hitam-hitam ini adalah bahan metal teman-teman. Di mana bahan metalnya ini dia lebih agak sedikit tebal. Ini ada contohnya sedikit yang di kasus ini yang agak cuil ya teman-teman. Nah, jadi kalau gigi palsu ini dia cuil porselennya, pasti otomatis dalamnya logamnya kelihatan, sehingga biasanya mengganggu estetik teman-teman. Nah, seperti ini. Kelemahannya gigi palsu porselen fused metal ini apalagi dokter? Nah, karena dia bahannya yang di dalamnya ini berupa metal berwarna hitam, akan menyebabkan gusi. Namun tidak ini tidak semerta-merta langsung merubah warna ya. Jadi dapat menyebabkan perubahan warna pada gusi. Biasanya gusinya ini nanti lama-kelamaan akan berubah warna menjadi kehitaman. Nah, ini. Tapi memang harganya ini jauh lebih murah daripada zirconia. Dia bisa 3 kali lipat. Kalau zirconia 3 kali lipatnya gigi ini. Jadi biasanya pasien saya itu cenderung ke ini karena bentuk dan modelnya pun juga bisa sama. Nih teman-teman. Ini kan mirip kan. Nah, ini teman-teman yang kedua. Nah,
Ini yang bahan zirkonia. Kebetulan kasus pasien saya ini, maaf teman-teman, oke, nah, kasus pasien saya ini juga gigi belakang. Nah, ini dalamnya teman-teman, ntar ya. Soalnya pendek jadi susah megangnya. Nah, ini teman-teman. Nah, dalamnya dia berwarnanya senada dengan porselen, bagus, tapi sebenarnya dia adalah besi, semacam logam bukan besi ya, semacam logam seperti itu. Jadi dia tidak akan merubah warna gusi, jadi gusinya tetap ke warna pink atau kemerahan, jadi tetap enak nanti dilihatnya. Nah, ini bisa juga di gigi belakang atau gigi posterior teman-teman, karena dia mempunyai kekuatan seperti tadi, seperti kekuatan all porcelain seperti itu. Ini kalau kita pasangkan ke model giginya seperti ini teman-teman. Nah, bagus. Jadi, tapi memang untuk harga jauh teman-teman. Ini jauh sekali harganya. Nih, jauh sekali teman-teman. Nah, dibanding dengan yang ini tadi yang gigi yang dia kehilangannya agak banyak nih. Pasien saya mengalami kecelakaan ini beberapa waktu yang lalu, kecelakaan motor, gigi depannya hilang semua, hilang 4 gigi jadi bikinnya 8. Nah, ini sih teman-teman. Nah, jadi semuanya itu kembali lagi ke budget daripada teman-teman. Nah, budgetnya di mana, adanya uang berapa, nah itu baru bisa itu. Nah, untuk gigi palsu permanen ini teman-teman, perawatannya sama kayak seperti gigi asli teman-teman. Jadi kita biasanya saya menginstruksikan kepada pasien saya, after pemasangan gigi palsu ini jangan lupa untuk tetap sikat gigi sehari 2 kali. Yang paling penting adalah pagi hari saat setelah teman-teman sarapan pagi dan saat mau tidur malam. Nah, itu saat teman-teman habis dinner atau makan malam, jadi gigi palsunya segera dibersihkan agar sisa-sisa makanan tidak terjebak di dalam situ. Biasanya kadang dia sebagus-bagusnya gigi palsu tetap ada kelemahannya lah, namanya juga buatan manusia. Terus biasanya per 6 bulan sekali juga saya instruksikan ke pasien saya untuk melakukan kontrol, supaya apa? Saat kontrol itu kan kita ngecek juga nih teman-teman, keadaan gigi palsunya masih oke atau enggak, terus gigi penyangganya atau gigi sekitarnya di dalam-dalamnya, terus plak dan karang giginya itu kita cek juga, karena gimana pun juga plak dan karang gigi ini mampu atau bisa menempel ke gigi palsu teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan rongga mulut teman-teman dan kesehatan gigi teman-teman, meskipun itu ada gigi palsu ataupun tidak. Oke teman-teman, mungkin sekian aja sih video dari saya ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada video ini saya membuat kesalahan ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan teman-teman.